Natuna, salah satu wilayah terluar Republik Indonesia. Meskipun secara geografis, Kepulauan Natuna justru lebih dekat dengan Malaysia. Bahkan, diapit oleh dua wilayah Malaysia, yaitu Semenanjung Malaya dan Sarawak. Indonesia beberapa kali terlibat insiden dengan negara tetangga di perairan Laut Natuna. Serempetan kapal Indonesia dengan Vietnam, masuknya kapal penjaga pantai atau Coast Guard Cina ke perairan Natuna. Wilayah Kabupaten Natuna berbatasan dengan Malaysia, Singapura, Kamboja, dan Vietnam. Area Kepulauan Natuna menyimpan kekayaan alam berupa minyak dan gas bumi. Diperkirakan, cadangan minyak bumi di Natuna mencapai 1,4 miliar barel, sedangkan gas alamnya 112,3 miliar barel, menjadikannya cadangan gas alam terbesar di kawasan Asia Pasifik. Nilai kekayaan ini, jika dihitung secara kasar, mencapai sekitar 50.000 triliun rupiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arnam Rofianto. Saya berasal dari Universitas Maritim Raja Ali Haji, dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Saya akan memaparkan tentang isu-isu seputar hubungan internasional yang baru-baru ini. Dan saya mengambil tema yaitu sesuai dengan yang poster saya buat itu, tentang kisruh laut di Cina Selatan. Kenapa saya mengambil tema ini? Menurut saya pribadi, karena kisruh di dekat Laut Cina Selatan itu sangat ingin diambil oleh negara lain. Contohnya, di Laut Cina Selatan itu berbatasan langsung dengan jalur Vietnam ataupun Cina yang sering mengganggu atau mengklaim kalau daerah tersebut milik mereka. Dan juga isu-isu sengketa itu tuh sudah pernah dibahas dari yang berkembangnya, bahkan dari dalam yang konferensi tingkat tinggi ASEAN KTT ASEAN yang diadakan yaitu di Phnom Penh, Kamboja. Lalu situasi dua negara anggota ASEAN yaitu Filipina dan Vietnam bersekatan dengan Cina, mendesak agar kesalahan tersebut dibahas dalam forum internasional, tapi mereka malah membahasnya di dekat forum KTCC itu. Dan juga lagi dari pihak Cinanya menginginkan permasalahan ini diselesaikan secara bilateral dan guna menghindari intervensi negara lain. Cina kerap dituduh bersikap arogan dalam kasus Laut Cina Selatan, klaim yang berbentuk USPED atas Laut Cina Selatan. Juga dalam persepsi berbeda dari pemikiran mainstream oleh paradigma realis yang berhasil. Paradigma selalu berhasil menciptakan persepsi ancaman yang diwujudkan rising power. Baik, kenapa Laut Cina Selatan diperebutkan? Satu alasannya, kita bisa tahu sendiri letaknya sangat strategis. Mengapa? Itu menjadi kayak suatu jalur perdagangan juga, dan juga di mana penghasilan ikan di situ tuh sangat melimpah, dan orang asing kayak negara Cina atau Vietnam, Filipina suka kayak nelayan asing tersebut suka mengklaim kalau mereka itu masih di wilayah mereka, padahal itu tidak, itu masih wilayah Indonesia. Dan juga mengapa orang itu pada berebutan, salah satu yang ada di dekat Laut Cina Selatan yaitu di dekat Natuna itu sendiri, mengapa kayak mereka mengklaim juga kayak sibuk ingin merebut pulau itu. Di situ ada sumber migas yang paling banyak. Itu mengapa kayak mereka kayak ingin mengklaim kalau pulau itu adalah pulau mereka masing-masing. Terus lagi, masalah yang sering saya lihat di dekat Natuna itu, mengapa orang nelayan itu pada kayak terganggu terusik. Yang sering terjadi kisruh di Laut Cina Selatan yaitu nelayan asing mengambil ikan sembarangan dan menggunakan pukat. Pukat itu sangat merusak ekosistem laut. Dan kita tahu sumber daya apalagi ikan atau alamnya di dekat Laut Natuna itu ada melimpah, dari yang contohnya seperti kayak ikan, mengekspor ikan dan lain-lain. Dan itu mengapa mereka kayak menebar pukat, dan itu sekali menaruh itu bukan yang sekali ikan-ikan yang besar saja, tapi ikan-ikan kecil juga dan merusak terumbu karang. Dan itu makanya mengapa dari nelayan yang dari dalam negeri yang dari Natuna itu mengeluh, karena mereka kayak merusak ekosistem laut itu, dan kayak mereka mengambil sampai ke anak-anaknya ikannya itu. Baik, selanjutnya kawasan Laut Cina Selatan meliputi perairan daratan yang sangat luas. Kawasan terbentang dari Selat Malaka hingga Selat Taiwan. Luas keseluruhan perairan mencapai 35 juta meter persegi. Dari itu mengapa? Karena bentang wilayah yang luas dan juga sejarah penguasaan tradisional yang silih berganti pada kawasan di masa lalu. Kini beberapa negara seperti yang tadi saya jelaskan sudah, yang di dekat, kenapa sangat strategis di Laut Cina Selatan, karena mereka berdekatan langsung sama seperti negara yang ada di Taiwan, Vietnam, Filipina, Malaysia, dan Brunei Darussalam. Terlibat saling kayak ngeklaim, karena mereka
Mengapa? Karena di dekat Laut Cina Selatan itu sumber dayanya sangat melimpah dan mereka sibuk kayak mengklaim dari negara yang lain itu kayak sibuk mengklaim ini milik negara itu dan ini milik negara mereka. Atas sebagian ataupun seluruh wilayah perairan tersebut, Laut Cina Selatan jadi perairan yang rawan konflik. Mengapa? Karena setelah pemerintah Tiongkok mengklaim hampir 90% wilayah ini, pertama menyatakan bahwa Tiongkok melanggar zona ekonomi eksklusif ZEE. Indonesia juga menolak klaim dari Tiongkok terkait wilayah yang mereka klaim sebagai tradisional fishing ground. Jadi, yang menurut kacamata hukum internasional dianggap tidak memiliki landasan dasar hukum. Mengapa? Karena itu kayak tidak konsekuensi, kayak mereka mengklaim kayak seolah-olah yang di dekat Laut Cina Selatan itu adalah milik negara mereka, sedangkan itu padahal tidak. Baik, yang kedua, Indonesia menolak klaim penggugasan perairan Laut Natuna Utara atas dasar Nine Days Line. Ketiga, TNI akan melakukan operasional penjagaan serta intensif di kawasan Laut Natuna. Dan terakhir atau keempat, peningkatan kegiatan ekonomi di sekitar wilayah perairan Laut Natuna atau kawasan zona ekonomi eksklusif. Jadi yang bisa saya ambil dari kesimpulan yang saya bahas ini adalah mengapa kenapa Laut Cina Selatan diperebutkan. Satu, alasannya yang saya sudah tahu itu letaknya sangat strategis dan berdekatan dengan negara-negara lain, dan seperti kayak sumber daya alamnya itu melimpah, dan juga salah satu yang paling utama yaitu adalah migasnya. Terus juga ada yang mengapa diperebutkan lagi, yaitu ada sumber daya perikanan. Salah satu yang terbesar mengekspor salah satu yang besar yang kontribusi untuk kebutuhan ikan di global adalah di dekat Laut Cina Selatan. Dan mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sudah menonton video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum lagi potensi perikanan yang juga besar, sehingga Natuna merupakan kawasan strategis yang harus dipertahankan oleh Indonesia. Tetapi, di sisi lain, juga diincar oleh negara lain. Secara historis, Natuna adalah wilayah Indonesia dan tidak ada sengketa dengan Malaysia, meskipun terletak di antara dua wilayah Malaysia. Hal ini karena Inggris baru menguasai wilayah Sarawak 17 tahun setelah ditandatanganinya perjanjian tersebut. Secara jelas, Kepulauan Natuna adalah wilayah Indonesia. Namun, bagaimana dengan wilayah lautnya? Sejauh mana batas teritori Indonesia di Natuna? Terkait batas wilayah, terdapat batas teritori, batas landas kontinen, dan zona ekonomi eksklusif. Pertama, batas teritorial. Wilayah teritorial adalah wilayah kedaulatan penuh Republik Indonesia. Kapal atau pesawat terbang asing yang akan memasuki wilayah tersebut harus atas seizin negara Indonesia. Batas teritorial di laut adalah 12 mil laut atau 22 km dari garis pantai terluar. Sebagai sebuah negara kepulauan, wilayah Indonesia memiliki kekhususan. Selain batas teritorial 12 mil laut dari pantai terluar, wilayah perairan yang berada di antara pulau-pulau juga merupakan wilayah Indonesia. Sebagai contoh, laut antara Pulau Jawa dan Kalimantan seluruhnya adalah teritori Indonesia, meskipun jarak antara Jawa dan Kalimantan lebih dari 2 kali 12 mil. Hal ini dideklarasikan oleh Indonesia pada tahun 1957 melalui Perdana Menteri Juanda Kartawijaya dan dikenal sebagai Deklarasi Juanda. Melalui diplomasi internasional, deklarasi ini diperjuangkan dan akhirnya pada tahun 1982 diterima dan dimasukkan dalam Konvensi Hukum Laut PBB, yaitu United Nations Convention on the Law of the Sea atau UNCLOS 1982, termuat dalam artikel 2 dan artikel 49. Konvensi ini diikuti oleh 168 negara, namun Amerika Serikat justru tidak menandatangani konvensi ini dan tidak mengikuti. Sehingga di mata Amerika, perairan di dalam Kepulauan Indonesia yang melebihi jarak 12 mil dari pantai adalah perairan internasional. Inilah penyebab insiden antara F-16 TNI AU dengan F-18 Angkatan Laut Amerika di atas Pulau Bawean tahun 2003, karena Amerika menganggap terbang di atas perairan internasional. Berikutnya, landas kontinen. Landas kontinen adalah kelanjutan alamiah dari suatu daratan. Artinya, dasar laut pada landas kontinen secara geologi merupakan bagian dari pulau tersebut. Secara geologi, landas kontinen bisa membentang sangat jauh. Namun, sesuai dengan Konvensi Hukum Laut PBB, wilayah landas kontinen suatu negara dibatasi tidak lebih dari 200 mil laut. Dalam landas kontinen, negara berhak sepenuhnya atas eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam.
Jika negara tersebut tidak melakukan eksplorasi, maka tidak ada negara lain yang berhak mengambil alih eksplorasi tanpa persetujuan dan kerjasama dengan negara bersangkutan. Secara geografis, landas kontinen Indonesia banyak bersinggungan dengan negara tetangga, seperti Malaysia, Filipina, dan Vietnam. Maka, untuk menentukan batas landas kontinen ini, dilakukan perundingan dengan melihat fakta geologis. Namun, jika ada perselisihan dan tidak tercapai kesepakatan, maka batas landas kontinen ditarik jarak yang sama dari garis pantai masing-masing. Zona ekonomi eksklusif atau ZEE adalah area di luar batas teritorial di mana negara pemiliknya berhak atas eksplorasi sumber daya alam dan pemanfaatan secara ekonomi. Negara lain berhak melintasi secara bebas, baik melakukan pelayaran maupun terbang di atasnya. Bahkan boleh memasang kabel maupun pipa bawah laut melintasi ZEE. Namun, tidak berhak untuk mengambil kekayaan alam di dalam zona tersebut. Berdasarkan artikel 57 pada Konvensi Hukum Laut PBB, batas zona ekonomi eksklusif tidak melebihi 200 mil laut dari garis pantai. Di Laut Natuna, zona ekonomi eksklusif Indonesia, salah satunya bersinggungan dengan ZEE Vietnam. Jika diukur jarak antara pulau terluar Natuna dengan pulau terluar Vietnam, maka jaraknya sekitar 240 mil laut. Otomatis, ZEE Indonesia dan Vietnam saling tumpang tindih, dan batas ZEE antara Indonesia dengan Vietnam hingga saat ini belum disepakati. Indonesia dan Vietnam memulai perundingan batas ZEE sejak tahun 2010 dan belum mencapai kesepakatan. Inilah penyebab terjadinya insiden tabrakan antara KRI Ciptadi dan kapal pengawas perikanan Vietnam, karena kedua belah pihak merasa berada dalam zona ekonomi eksklusif masing-masing. Indonesia dan Vietnam telah menyepakati batas landas kontinen pada tahun 2003. Batas landas kontinen ini adalah garis antara 6 titik koordinat yang berada di kisaran 6 derajat lintang utara dan antara 105 hingga 109 bujur timur. Jika diukur, garis ini lebih dekat ke Indonesia, artinya landas kontinen Vietnam lebih jauh. Namun, batas zona ekonomi eksklusif belum disepakati. Batas landas kontinen dan batas ZEE adalah dua rezim yang berbeda. Inilah awal mula perbedaan persepsi antara kapal Indonesia dengan Vietnam. Kapal Vietnam menganggap masih mencari ikan di dalam batas landas kontinen, sehingga itu adalah ZEE Vietnam. Sedangkan Indonesia menganggap kapal Vietnam tersebut telah melampaui titik tengah jarak antara pantai Vietnam dan Natuna, sehingga telah masuk zona ekonomi eksklusif Indonesia. Untuk mencegah agar permasalahan seperti ini tidak terjadi lagi di masa mendatang, maka Indonesia dan Vietnam harus segera membuat kesepakatan tentang batas zona ekonomi eksklusif.